twing. Nah, kita masuk pindah-pindah. Penggunaan integral, jadi intinya nanti ngitung luas, ngitung volume berbagai cara, ngitung kerja. Pusat massa nggak tahu ikut nggak ya? Nanti kita lihat di silabus. Oke, ini yang akan kita lakukan kecuali yang momen dan pusat massa nggak masuk di semester ini, gitu ya. Ini yang tahun-tahun lama masuk di semester 1. Oke, nah untuk ngitung luas sebenarnya waktu kita membahas integral, itu integral tentu udah disampaikannya kayak jumlah Riemann kiri, jumlah Riemann kanan, cuma ini agak lebih umum. Coba kita lihat lagi. Nah, saya akan menjelaskan meskipun mungkin di SMA udah pernah ngitung luas gitu di bawah kurva yang positif, langsung aja integral AB fx dx. Tapi kita akan lihat prosesnya pakai partisi, karena proses itu nanti akan similar, akan analog dengan ngitung volume, ngitung kerja, itu ada analoginya gitu ya. Cuma rumusannya aja, kalau luas itu intinya luas persegi panjang, volume itu persegi panjang yang diputar jadi apa namanya silinder. Nanti kerja ya pokoknya mirip lah. Jadi ini malah saya agak detail di sini. Meskipun rumus langsungnya boleh aja dipakai di ujian. Oke, coba kita lihat sebuah fungsi yang ini y sama fx, nggak harus kontinu ya. Kalau nggak dibilang kontinu, nggak harus kontinu. Garis X sama A, garis X sama B, dan sumbu X. Akan dihitung luas daerah tersebut. Sementara luas fungsinya positif dulu itu ya. Artinya di atas sumbu X. Oke, kita partisikan interval AB atas N bagian kayak biasa ya. Udah standar. Kemudian cukup perhatikan partisi ke I. Yaitu XI-1 sampai XI. Lebarnya delta XI. Oh ya, ini partisi nggak harus sama lebar. Ya. Jangan ngobrol. Ini kuping saya ini tajam nih. Pisau aja kalah tajam. Oke, lebarnya kalau partisi ke I, delta XI. Nah, setelah dipilih satu aja ini ya, lihatnya satu aja ini. Yang ke I, jangan lihat yang lain-lain. Gitu ya. Oke. Nah, pilih wakil di subinterval ini. Wakilnya mau kiri boleh, kanan boleh, tengah boleh, mau agak ke kiri sedikit boleh. Pokoknya satu titik pilih di sini. Nah, namanya XI garis, gitu ya. Pokoknya di yang merah, mau ujungnya boleh, mau di tengah-tengahnya boleh, mau pokoknya di mana aja di subinterval ini. Garis ini nggak ada makna rata-rata, nggak ada ya, nggak kayak di statistik. Pokoknya namanya XI garis itu si wakil. Buat apa? Bikin persegi panjang ditentukan tingginya oleh di si wakil ini sampai ke nilai fungsi. Nah, bikin persegi panjang. Sehingga tingginya nilai Y-nya ya nilai fungsi di titik wakil. Satu nilai aja Y-nya ya. Nilai fungsi di titik wakil. Nah, kalau udah bisa merumuskan luas persegi panjang ini, sebenarnya udah hampir selesai, 75% udah selesai ya. Luasnya tinggal lebar kali tinggi. Nah, itu kita namakan delta luas. Pakai delta karena ininya juga baru di satu subinterval, delta X. Ya, ininya delta luas gitu ya. Simbolnya mau pakai L, mau pakai M, mau pakai Z, asal jangan W aja, delta L gitu ya. Nilai fungsi ini salah. Ya, salah harusnya nilai fungsi di titik wakil. Ini di titik wakil. Ya, saya save dulu. Oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama di semua subinterval.
Tapi udah nggak usah nulis lagi sigma Riemann gitu kalau udah aplikasi. Langsung aja dari sini. Luas seluruhnya adalah, ini nggak usah ditulis ya, sebenarnya nggak usah ini. Mau ditulis boleh. Tapi luas seluruhnya kalau udah dapat ini, tinggal fxi garis, itu xi garisnya berubah jadi x, delta xi-nya jadi dx, batasnya sesuai partisinya. Ya, itu adalah luas daerah rekam. Baik, jadi kalau di ujian udah dapat ininya, langsung ke sini, langsung hitung. Nah, boleh juga kalau di ujian ada soal gini, langsung ini boleh. Kecuali di soalnya bilang dengan menentukan dulu elemen luasnya. Ini elemen luas tuh. Luas di satu subinterval aja. Kalau diminta tentukan luas daerah ini dengan menentukan dulu elemen luasnya, ya harus mendapatkan delta Li-nya dulu. Kalau perintahnya tentukan luas di bawah kurva ini dibatasi sumbu X, X dari A sampai B, nggak ada apa-apa lagi, langsung ini boleh ya. Jadi ini namanya elemen luas atau elemen integral. Kadang-kadang diminta, kadang-kadang nggak usah, langsung aja. Oke. Contoh. Jadi dihayati prosesnya, logikanya. Sehingga nggak cuma menghafal ini. Karena nanti ininya pasti di ujian beda-beda ininya. Karena daerahnya di antara dua grafik. Mungkin ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Oke. Hitung luas daerah yang dibatasi grafik ini. Kemudian garis X sama dengan 0. X sama 0 itu sumbu X ya. X sama dengan 0 itu sumbu Y ya. Garis X sama dengan 2 dan sumbu X. Oke, saya lihatkan aja karena ini agak mudah. Gambarnya nggak perlu digambar persis ya. Yang penting di sini kalian tahu bahwa fungsi ini selalu positif di sini. Jadi kalau di ujian ilustrasinya gini juga nggak apa-apa. Gitu. Bilang aja ini ilustrasi fx gitu ya. Nggak harus persis gambar fungsi pangkat 3, nggak usah. Gitu ya. Oke. Kalau udah di hitungan luas. Yang penting sebenarnya kapan dia positif, kapan dia negatif. Gitu ya. Gambarnya. Bentuk kurvanya nggak penting. Oke, kalau pertanyaannya seperti ini, boleh langsung di ujian ya. Langsung aja luas sama dengan integral X dari 0, dari 0,2. 0,2. Tadi soalnya dari 0 kan? Iya. Ya udah 0 ke 2. Hah? Ini X 0? Ya, 0. Di jawabannya 0,2. Ya nggak apa-apa lah ya. Dari 0,2 aja ya. Karena gambarnya ini dari 0,2. Sampai 2. Langsung aja ini fx dx. Boleh ya. Tapi ini saya akan menjelaskannya lewat partisi. Karena nanti memudahkan kita ngitung volume dan lain-lain. Jadi saya nggak gini. Ngulangi yang tadi. Bikin partisi. Nah, buat partisi gini. Perhatikan elemen ke I selalu xi-1 xi. Pilih wakil xi garis. Bikin persegi panjang. Jadi si xi garis ini menentukan di sini tingginya. Tingginya fxi garis. Yang lain seragamnya ini lurus gitu ya. Setinggi yang merah. Delta Li-nya. Nah, dari sini langsung. Volume seluruhnya. Integral ini aduh kembali salah ya, xi garis lagi nih, nilai fungsi di xi garis. Delta xi nya jadi dx, batasnya sesuai partisinya. Nah ini tinggal gak masukkan aja fungsinya, kalian cari antiturunannya, dapat angkanya ya. Oke, prosesnya gitu.
Lanjut. Oke. Nah, saya tutup ya jawabannya. Nah, sekarang gimana kalau fungsinya bisa negatif? Ya, ini kurvanya bisa negatif di sini. Nah, kalau dibilang soalnya, kalau dibilang di soalnya suruh ngitung luas, maka yang negatif ini harus dipositifkan. Luas kan nggak ada negatif. Tapi kalau kalian soalnya suruh ngitung integralnya aja, bukan ngitung luas, tentukan integral ini. Nggak usah dipositifkan ya. Jadi beda ngitung luas dengan ngitung integral. Integral mah hasilnya bisa negatif. Kalau luas itu integral. Luas pakai integral ngitungnya. Ya. Kalau ditanya luas, bagian yang negatif harus dipositifkan. Kan nggak ada kamu, saya jual tanah ukurannya minus 50 meter persegi. Nggak ada minus itu ya. Nah, jadi kalau luas itu harus dibikin positif. Kalau integralkan fungsi ini, fungsinya ada di bawah sumbu X, hasilnya negatif, biarin aja, integral mah bisa negatif. Gitu ya. Jadi kalau mau ngitung luas, integralnya ini fungsinya semua harus dibikin positif. Ini ada mutlak makanya. Ya. Karena diminta ngitung luas. Nah, karena dimutlakan, ini kan Y-nya. Ini fx itu Y-nya. Maka kita harus pecah-pecah. Kalau yang Y-nya udah positif, mutlaknya langsung buka. Kalau yang ininya Y-nya negatif, dibuka harus dikali min. Jadi dia harus yang bagian negatif fungsinya ini dikali minnya supaya selalu positif. Jadi ini jangan dibayangkan negatif. Min si fx-nya atau y-nya juga negatif. Jadi ini sebenarnya positif nih ya sekarang. Jadi min. Min. Min kali min. Jadi Nyebur. Nyebur. Pintar. Di Jawa itu ya. Min kali min gitu. Oh, gitu dari sungai dia keluar. Oke, jadi harus dipecah gini. Paham ya? Nah, sekarang kalau ada dua daerah di antara dua fungsi. Saya punya fungsi f dan saya punya fungsi g. Sebenarnya nggak perlu melihat positif negatifnya fungsi ya. Prinsipnya ngitung panjang. Kalau luas itu panjang kali lebar. Cuma harus positif panjangnya. Jadi kalau di antara dua fungsi di mana fungsi yang satu selalu di atas fungsi yang kedua, di sini f selalu lebih besar dari g. Prinsipnya kayak tadi, bikin partisi, udah nggak digambar partisinya, lihat partisi yang ke i, ini harusnya ada x i min 1, ini butut kabelnya. Sebentar. Ini x i min 1, ini x i. Mana nih butut? Mana nih? Sekarang nggak keluar. Oke. X i min 1, x i dibuat selebar aja supaya kelihatan ngelihatnya gitu ya jelas. Ini x i garis. Nah, kemudian kalian tarik vertikal sampai memotong batas-batas daerah. Setelah itu bikin persegi panjang kayak biasa, ini tingginya yang merah ini potongannya. Nah, yang perlu diingat adalah bagaimana merumuskan luas ini delta LI. Yaitu
panjang yang merah kali lebarnya delta XI ya. Panjang yang merah itu tinggal Y yang sebelah atas dikurangi Y yang sebelah bawah. Panjang itu kalau ini titik 2, ini titik 8, ini kan panjangnya 8 kurang 2. Nah, sekali lagi kalau saya punya ini titik P, ini titik Q, panjang ini adalah P kurang Q ya. Yes. Nah, ini juga tinggal ini. Kita lihat nih fungsi yang atas. Fungsi yang atas, fungsi F. Kurangin bawah. Dikurangi fungsi yang G. Di titik wakil ya. Karena kita ngitungnya satu titik aja yang merah ini. Fungsi F di titik wakil dikurangi fungsi G di titik wakil. Tak lain adalah panjang yang merah. Nah, kali delta XI. Begitu ini tahu, udah pindahkan ke integral. XI garis jadi X, delta XI jadi DX. Ininya sesuai partisinya. Ya. Partisinya mau kalau ini kan saya gambarnya di tengah, kalau nggak gambarnya di sini gimana partisinya? Katakan ini XI min satunya ini, XI-nya ini, XI garisnya ini. Ya ini XI garis gitu ya, nggak dilabelin. Sama aja, tarik ke atas ke bawah sampai motong grafik, bikin persegi panjang. Ini lurus aja ya, lurus ngikuti ini. Nah, sama aja lihat. Panjangnya, yang penting kalian hitung panjang. Panjang ini dikali lebar. Panjangnya adalah Y yang atas, Y yang atas itu fungsi F, dikurangi Y yang bawah fungsi G. Jadi, grafiknya mau positif, negatif sebenarnya nggak penting ya. Gitu. Ngitung panjang. Bisa diikuti? Ya? Bagaimana Pak kalau misalkan fx sama gx-nya saling berpotongan? Kalau fx-nya nggak selalu di atas gx. Nanti sabar, Profesor. Di halaman berikut. Sehubungan pertanyaan Profesor, saya akan jawab dulu yang ini. Ya. Kalau saya menggunakan tadi prinsipnya panjang. Coba kita lihat. Kalau partisi yang di sini, XI min 1, ini XI, ini XI garis. Itu kan? Ngitungnya tadi prinsipnya panjang. Panjangnya ini berapa? Y yang atas itu. Ini tingginya F XI garis kan? Tinggi yang bawah berapa Y-nya? 0. Jadi yang itu delta luasnya sama dengan F XI garis gitu ya. Dikurangi 0 Y bawahnya. Kali delta XI. Nah sebenarnya setelah itu harus diperiksa. Kalau partisinya di sini masih benar nggak? XI min 1 ini XI. Prinsipnya. Sama panjangnya. Nilai fungsi dikurangi Y-nya di sini 0 ya. Y-nya ini adalah nilai fungsi dikurangi Y-nya ini 0. Tapi yang di sini kan beda. Ini wakilnya. Di sini panjangnya, kalau panjang harus atas kurang bawah. Ini Y ini dikurangi Y ini. Ini Y-nya 0 ya. Dikurangi ini nilai fungsi. Nah, kalau partisinya di berbagai tempat berbeda, rumusan ininya harus dipecah daerahnya. Yang ini berarti yang atas kurang bawah, nilai fungsi kurangi 0. Yang ini juga nilai fungsi kurangi 0. Yang di sini 0 dikurangi nilai fungsi. Gitu ya. Kalau pokoknya prinsipnya ngitung panjang. Jadi udah nggak terikat lagi dengan positif negatif. Cuma harus dilihat seragam nggak di berbagai daerah. Kalau nggak seragam ya harus dipecah. Pang gitu pecah ya. Oke, saya hapus dulu karena ini nanti dipakai untuk ngajar lagi jam berikutnya. Lanjut.
Kenapa ke sini ya? Ini kan tadi udah kan? Nah, selanjutnya kita lihat ini. Keping yang dibatasi X fungsi Y. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu. Karena kalau X fungsi Y dibalik, kadang-kadang kita kaku ngelihatnya ya. Coba kalau gini. Saya punya grafik. Grafiknya ini sumbu X, ini Y. Gini, misalkan grafiknya gimana ya? Gini aja ya. Gitu ya. Kurang bagus grafiknya. Gini aja. Gitu ya. W dibalik kan? Kalau dibalik W gitu. Sebentar, ini kurang panjang. Nah, ini sekarang saya punya jelas bukan Y fungsi X ya. Bukan Y fungsi X karena 1X Y-nya bisa banyak. Tapi ini X fungsi Y. Artinya satu buah Y selalu dapat X-nya 1 tuh dimanapun. Satu buah Y dapat X-nya 1. Y duluan karena variabel bebasnya Y. Kok nggak bisa di-undo? Bodoh ah. Bisa, lambat dia. Hilang semua. Ternyata komputer lebih lambat dari tangan saya. Nah, jadi ini ada fungsi X, fungsi Y ya. Jadi diberikan Y-nya dulu. Kalau diberikan di sini Y-nya titik apa ya? K gitu. Nilai fungsinya mana? Nilai fungsinya tuh yang horizontalnya ya, dibalik. Ini variabel bebasnya K, nilai fungsinya tarik horizontal. Nah, ini adalah panjang, ini adalah nilai fungsi di titik K itu ya. Oke, yang lain. Kalau lambat. Kalau fungsinya kayak gini. Gitu ya. Kalau ini saya punya titik apa? P itu FP mana? Tarik ke kiri ke kanan. Tarik ke kanan. Ini FP ya. Kalau di sini ada mana? Bentar. Di sini ada titik Q. FQ mana? Tarik horizontal sampai motong fungsi ya. Jadi ini adalah panjang ini ya. X-nya. FQ. FQ itu panjang X-nya. Q itu Y-nya. Paham ya? Jadi di sini FQ negatif. Karena X-nya ini. Di sini FP positif. Jadi kalau positif ke kanan sumbu Y, kalau negatif ke kiri sumbu Y. Oke, sekarang baru masuk ke sini. Keping dibatasi oleh X fungsi Y. Ini yang hijau. X fungsi Y. Fungsi hijau selalu positif, betul nggak? Fungsi yang hijau ini nilai fungsinya selalu positif, betul? Guyur. Nilai fungsinya tuh sekarang X fungsi Y. Variabelnya Y. Nilai fungsinya tuh si X-nya. Yang hijau ini kan X-nya selalu positif. X itu positif kan di kanan sumbu Y. Betul? Diguyur. Enggak benar. Betul ya? Jadi fungsi ini selalu bernilai positif. Jadi harus lihat dulu nilai fungsinya tuh si X atau si Y. Kalau si X itu kan tempat kita ngabsen, kadang-kadang nggak bisa diakses gitu ya. Silahkan kalian komplain di si X. Kalau si Y belum ada. Oke, jadi fungsi ini selalu positif karena X fungsi Y. X selalu positif.
Nah, kemudian dia dibatasi, kan batasnya itu variabelnya, yaitu Y-nya. Y-nya dari C sampai D. Dari yang kecil ke besar ya, jangan dibalik-balik ya. Dari Y yang kecil sampai ini. Kenapa diambil daerahnya yang Y-nya? Karena kan variabel bebasnya Y. Jadi Y-nya bergerak dari C sampai D. Oke, ini yang di C nilai fungsinya sekian. Jadi kalau ini dihitung, itu tuh nilai fungsi di C. Yang horizontal ini nilai fungsi di D. Ya, nilai fungsinya horizontal. Nah, maka coba jangan lihat ini. Prinsipnya, interval CD, gitu ya. CD, pakai CD nggak nih? Oh, pakai. Warna kuning. Karena belum dicuci sebulan. Aduh, kerekam. Interval CD, jadi kalau partisi dari yang kecil ke besar ya, interval CD dibagi N bagian, nggak ditulis lagi. Yang penting gambarkan partisi ke I. Partisi ke I-nya yaitu YI-1 sampai YI. Ini. YI-1. Kalau yang X tadi, XI-1 sampai XI. Ini YI-1 sampai YI. Titik wakilnya pilih YI garis. Bebas yang mana aja ya. Kemudian kita bikin tarik ke nilai fungsi. Tariknya jangan vertikal. Karena X fungsi Y, ya nyari nilai X ya. Tarik horizontal. Gitu kan? Maka setelah ditarik horizontal sampai sini bikin persegi panjang setinggi ini. Maka kalau itu gampang, delta LI-nya ya. Kalau horizontal kita ngitung panjangnya kanan kurangi kiri ya. Kanan kurangi kiri. Horizontal X ya, panjang X ya. Kanan ini berapa? Nilai fungsi kan? Nilai fungsi di titik YI garis. Nih, nilai fungsi sekian. Titik ini. Dikurangi kirinya berapa? X ya. Kita ngitungnya X ya. Ini X-nya sama dengan FXI garis tingginya. Dikurangi di sini. Kurangi 0 ya. Kali lebarnya. Delta YI gitu ya. Kalau udah tahu ini gampang. Integralnya tinggal YI garis jadi Y, delta YI jadi Y, batasnya sesuai partisinya. Gitu? Terhayati nggak? Nggak? Ya sudah. Kalau nggak, tahun depan aja ngulang. Oke. Sekarang sama X fungsi Y, tapi di antara dua grafik. Nanti jangan pertanyaan si profesor dulu ya. Grafiknya jangan bersilangan gitu. Nanti di soal tuh. Nah, sebenarnya kembali nggak perlu melihat mana positif, mana negatif. Itu sebenarnya nggak perlu. Yang perlu ngitung panjang kali lebar. Coba. Kita lihat ini. Saya punya ini X fungsi Y. Yang ini ya. Yang ini saya punya X fungsi Y juga, tapi ini fungsi G, ini fungsi F. X sama FY, variabelnya Y. Ini fungsi enggak ya? Sebagai X fungsi Y. Ngelihatnya 1Y dimanapun X-nya cuma 1. Betul ya? Jadi kalau ditarik horizontal, hanya memotong grafik sekali. Ini X fungsi Y. Yang ini X sama dengan GY. Di mana yang fungsi F lebih besar dari fungsi G. Benar nggak lebih besar ini? Kita lihat X-nya. X-nya yang biru dibanding X-nya yang merah. Bukan merah. Apa ini? Ungu.
Yang biru selalu di kanan yang ungu. Jadi yang biru selalu lebih besar dari fungsi yang ungu. Nah, jadi nggak motong gitu ya. Nanti motong mah. Kembali mau ngitung luasnya. Kalau dibatasi Y-nya dari C sampai D. Gitu ya. Kalau di ujian nggak bisa, ya lihat-lihat dulu. Ada nggak CD-nya? Nah, gitu ya. Coba kita lihat. Buat partisi. Kalau di ujian, udah langsung gambar aja ini. Y-1. Ini Y-I. Di mana aja ya? Mau ngegambarnya di sini juga. Motong ini nggak apa-apa. Y-1, Y-I. Di mana aja. Y-1 sampai Y-I. Pilih wakil Y-I garis. Ini. Tarik horizontal dari Y-I garis. Sampai memotong ujung-ujung daerahnya. Tarik ke kanan, motong di sini. Tarik ke kiri, motong di sini. Nah, merumuskan delta luasnya, kita hitung panjang ini. Panjang ini adalah X yang kanan dikurangi X yang kiri. Betul? Panjang ini, horizontal ini. Kan kita menghitung luasnya. Luasnya itu panjang yang horizontal ini kali lebarnya si delta Y-I. Nah, panjang yang ini jangan bingung dengan fungsinya positif negatif. Selalu kalau horizontal X yang kanan mana? Fungsi ini kan, fungsi F kan? Dikurangi X yang kiri ini kena ke fungsi G. Ini F kurang G. Kali delta Y-I. Kalau prinsip itu udah dihayati, nanti gambarnya gimana pun gampang gitu ya. Yang ini tadi mau diperlakukan gitu juga sama. X kanan kurangi X kiri. X kanan ini kena grafik F ini. X kirinya ini berapa? 0 karena ini selalu sumbu Y ya. X-nya 0. Jadi F Y I garis min 0 gitu. Udah? Bisa? Oke, lanjut lagi. Nah, kita lihat contoh-contoh ini ya. Saya bawa ya. Saya bawa. Ini kalau kalian klik ada ini yang hijau jawabannya, tapi kita akan lihat. Supaya dari beberapa contoh ini moga-moga terhayati gitu ya. Dan harus belajar teratur. Kalau enggak dadak-dadakan mah kalian seminggu enggak akan bisa lah untuk benar-benar bagus gitu ya. Ini masalahnya tuh yang udah pintar bahkan belajarnya rajin. Yang belum bisa malah males. Ya jadi makin jomplang gitu ya. Harusnya kan yang belum bisa lebih rajin dari yang udah bisa gitu kan. Kalau waras kalian. Nah, kalian nggak waras sih. Waras. Oke. Kalau sekarang mau ngitung ini, saya perlakukan X fungsi Y atau Y fungsi X. Kalau nggak dibilang apa-apa di soalnya, biasakannya Y fungsi X aja lebih gampang kan. X fungsi Y itu agak aneh gitu ya. Aneh gitu. Aduh, sekarang saya matanya sering berair. Nangis gara-gara nilai kalian kurang bagus. Iya. Masa sih, Pak? Hah? Mungkin otak tak sadar langsung. Oke. Nah, saya perlakukan Y fungsi X. Jadi saya pakai Y sama dengan fungsi X. Jangan Y fx. Ini kan ada F, ada G. Y sebagai fungsi X. Nah, ini kan udah fungsi X. Y ini fx. Ini Gx. Gx ini yang garis lurus. Gimana ngitung luasnya? Jangan pusing. Ini ada yang negatif. Ini negatif. Jangan lihat positif negatif. Masih dilihat juga. Jangan lihat positif negatif. Hah?
Kemana topinya sih? Ini kan biasa pakai topi. Kalau nggak pakai topi berkurang cantiknya 10% loh. Oh, tapi berkurang 10% juga masih di atas 80-an. Di 90 berarti. Hah? Ya nggak tahu lah. Tergantung penilaian pacar dia. Oke. Yang sekarang saya perlukan adalah daerah ini X. Karena variabelnya X. Jadi X-nya kita lihat. Paling kecil berapa, paling besar berapa. Berarti saya harus cari titik potongnya dulu, betul? Paling kecil X-nya di sini ya. Paling kiri. Putin. Ini paling kanan. Si siapa? Presiden Amerika yang baru tuh yang gila. Ah, itu. Nah, itu ujung kanan ya. Jadi cari dulu titik potong. Titik potong. Fx dan Gx. Titik potongnya berapa? Males ngitung, bisa ya sendiri ya? Jadi samakan F dan G. 2 min X kuadrat sama dengan X. Males ngitung, kita buka sebentar dari sini. Hah? Ah, ini titik potongnya. Titik 1,1 dan min 2, ini. Gitu ya. Kalau dihitung, ini juga ngitungnya belum tentu betul. Berapa ini? Tadi 1,1 dan X-nya min 2, min 2. Percaya aja ya. Didapat 2 titik kali ini persamaan kuadrat. X1 sama dengan min 2. X2-nya 1 gitu ya. Y-nya nggak saya hitung dulu. Sudah? Bikin partisi. Partisi di mana aja? Ini saya lagi mau di sini. Partisinya warna hijau masjid ya. XI min 1. Ah, kurang tua untuk jadi hijau masjid. Ini XI ya. Gitu. Ya, hijau masjid kan lebih tua. Nah. Kemudian apa? Pilih wakil. Digambar aja ya. Nggak usah pakai kata-kata juga boleh. Ah, ini wakilnya XI garis. Buat ngapain? Bikin persegi panjang. Karena Y fungsi X bikinnya tegak ya. Jangan horizontal. Bikin tegak. Ah, sampai motong daerah. Di sini dan di sini bikinlah persegi panjang. Persegi panjang warna apa? Warna hitam. Tingginya ditentukan ini. Ini juga segini. Set. Gitu ya. Nggak kena. Nah, ganti X-nya di situ aja. Asal kalian udah bisa merumuskan luas ini, beres. Di ujian boleh diginikan aja. Delta LI. Berarti apa? Panjang yang merah kan? Panjang yang merah. Berarti ini Y-nya. Y ini berapa? Fungsi yang mana ini? Fungsi F kan? F di titik wakil. Dikurangi yang bawah ini dilalui oleh grafik ini kan? Fungsi G di titik wakil. Itu panjang yang merah kali lebarnya. Sehingga luas seluruhnya tinggal ceplok aja. XI garis jadi X. Gitu ya. Semua yang XI garis jadi X. Dikali DX. Partisinya dari berapa batasnya tadi? Min 2 sampai 1. Gitu ya. Sesuai ini. Batas-batasnya. Berarti FX masukin dong. Udah nggak usah pusing positif negatif. Begitu paham nggak lucu? Hah? Lucu paham nggak? Paham pindah ke sipil biar semester depan ketemu lagi.
Kalau yang lucu-lucu gitu teh ya. Jadi apa? Seperti matahari bersinar kan jadinya. Nah, saya biasanya mengerjakannya F sama G-nya nanti aja terakhir. Supaya jangan salah ngitung di tengah jalan. Setelah terbentuk ini, tinggal saya masukin aja. F-nya mana? F-nya ini. 2 min X kuadrat. Dikurangi GX-nya X. Baru dihitung gitu. Jadi saya biasanya ini pakai simbol aja dulu. Fungsi F, fungsi G. Tapi sama aja dengan integral yang dipisah. Jadi integral fx min integral gx sama aja. Sama. Oke. Paham? Aduh, ini cuma ngitung luas nih hari ini. Kayaknya benar-benar nanti perlu tambahan waktu ya. Hari Senin mungkin. Oke, lanjut lagi dengan contoh berikutnya. Supaya paham mana kurang mana gitu ya. Pertanyaan hitung luasnya. Kembali, saya mau pakai akan dikerjakan itu sebagai fungsi dari X gitu ya. Y fungsi X. Oke. Sebenarnya mirip aja dengan yang tadi, cuma gambarnya diubah-ubah supaya tahu bahwa prinsipnya sama aja. Oke. Saya harus cari titik potongnya dulu, betul? Titik potong. Grafik. Y-nya samakan. X kuadrat min 2 sama dengan X tambah 4. Didapatlah X1 berapa? X2 berapa? Ngintip aja ya. Ngintip. Dari sini. Kalau dihitung yang kiri. Min 2 sampai 3. Ya. Min 2 sama 3. Min 2, ini 3. Ini min 2, ini 3 kalau dihitung. Bisa ya sendiri ya. Nah. Sekarang kayak tadi bikin partisi. Jadi apa? Bikin partisi dalam rentang min 2, 3. Lihat aja, saya mau di mana X min 1-nya? X min 1-nya mau di situ, boleh ya? XI-nya di sini boleh? Boleh. Kan pokoknya di dalam rentang ini aja. Wakilnya si ungu ini. XI garis ya. Nah, tarik datar atau tegak? Mana yang nilai fungsi? Nilai fungsi itu Y-nya kan? Fungsi dari X. Jadi tarik tegak. Tegak taris nih. Oh, tapi ini mah ke neraka, nggak motong daerah itu ya. Jadi nariknya harus ke atas. Nah, motong di sini dan di situ untuk bikin persegi panjang. Persegi panjang. Yang lain samakan aja. Tak, gitu ya. Ini harus pas di situ. Ini juga pas di situ, gitu ya. Agak nggak ngepas. Udah tinggal delta LI sama dengan Y atas. Y itu fungsi yang mana? Fungsi yang F kan? F XI garis dikurangi apa? Yang bawah ini fungsi G ya. Nanti aja fungsinya masukinnya. Kali delta XI. Paham gak, Neng? Paham? Hah? Enggak ya? Oh, paham. Alhamdulillah paham dia.
udah luas seluruhnya dari berapa tadi? Min 2 sampai 3 kan? Intervalnya fx min gx dx. Masukkan fungsinya. Min 2, 3. F-nya apa? X tambah 4. Dikurangi X kuadrat min 2. dx. Tinggal dihitung ya. Oke. Gampang ya. Jadi jangan tidur si lucu teh. Hah? Atau sakit leher dia gitu lihatnya. Oke. Itu. Oke. Sekarang mau dikerjakan, ini karena saya ngelihat ini, mau dikerjakan sebagai fungsi Y ya. Soal yang sama. Nah, soal yang sama. Gitu. Oke. Sekarang dikerjakan sebagai fungsi dari Y. Apa ini dari Y. Jadi X fungsi Y ya. Variabel bebasnya Y. Kembali. Daerahnya kalau fungsi dari Y, kita harus lihat daerah ini Y paling kecil berapa, Y paling tinggi berapa. Jadi ini rentang nilai Y itu adalah dari yang paling bawah ini Y-nya min 2 sampai yang paling tinggi 7. Itu titik potongnya udah dihitung lah ya gitu ya. Di soal sebelumnya waktu ngitung titik potong kan udah dapat titik potongnya. Tapi ini Y-nya. Y-nya ya. Y anggota ini gitu. Nah, setelah itu ya ini Y-nya paling kecil daerah ini. Lihat yang warna ini apa? Ungu muda ini. Y-nya paling kecil kan min 2. Paling tinggi 7. Saya kira titik perpotongan grafiknya. Enggak. Ini nanti mungkin diperlukan, tapi yang penting Y paling kecil berapa, Y paling gede berapa. Sorry, titik puncak. Hah? Iya. Iya, ini titik puncaknya kan perpotongannya di sini. Tapi bukan potong ini. Ini bawahnya mah yang grafik ini. Nah, kita lihat gini sekarang. Bikin partisi kayak tadi ya. Ini akan saya perbesar supaya jelas kelihatan sama kalian. Nah. Tapi ini jadi menghalangi ya tulisannya. Pindahin dulu. Nah, gitu. Kita bikin partisinya di sumbu Y. Betul? Kenapa? Kan ini variabelnya Y. Ya, partisi sumbu Y. Jadi saya bikin di sini mana di sinilah. Mana aja di mana aja ya. Ini Y-1 sama di sini YI gitu. Di mana aja bikinnya 2 gitu ya. Y-1 sama YI. Mau yang di bawah juga boleh. Setelah itu pilih wakil. Wakilnya warna ini. Namanya YI garis. Ya. Bikin persegi panjang. Caranya gimana? Tarik. Mendatar atau vertikal? Mendatar karena X fungsi Y. Nilai fungsinya tuh si X ya. Tarik mendatar, memotong di kanannya ini, betul? Di kirinya ini. Nah, bikin persegi panjang selebar si hitam ini. Ah, gitu ya. Ininya lebih ke sini dikit. Nah, gitu, bikin persegi panjang.
Maka luasnya, delta luasnya, ingat, ini jangan positif negatif. Kalau horizontal, X ya, kalau horizontal, X kanan kurangi X kiri. X kanan ini berapa? Grafik yang hijau kan? Ya. Ini grafik yang hijau saya namakan fungsi P. Ya. Jadi P di titik YI garis. Ingat, P ini fungsi Y ini. Ini grafik fungsi P dikurangi yang ini apa? Yang biru. Dalam fungsi Y. G kan? Udah. Kurangi G. YI garis. Kali. Hah? Apa? Q Q gitu. Q mah di Inggris. Nah, sebenarnya baik yang tadi juga setelah terbentuk ini kita lihat kalau partisinya ada di tempat lain seragam nggak ini rumusnya? Nah, ini beda ternyata. Kalau yang tadi seragam semua. Coba kalau saya ambil YI garisnya di bawah. Ini YI min 1. Ini YI. Ya. Wakilnya yang ini. Nggak mau ganti warna wakilnya. Wakilnya. Saya bikin lagi persegi panjang. Sekarang persegi panjangnya warna pink juga lah. Gitu ya. Nah, kalau ini sekarang yang ini delta LI-nya apa? Ini tadi saya kasih tanda yang ini ya tadi. Yang sekarang kanan fungsi P ya. P di titik YI garis dikurangi yang kiri yang ini. K kan? YI garis. Delta YI. Beda ya. Beda. Nah, kalau beda, maka daerah ini harus kita pecah. Mana yang ngikuti aturan ini, mana yang ngikuti aturan ini. Pecahnya di mana? Kita lihat ini. Yang dibatasi oleh yang hijau, P, dan yang biru tua ini adalah yang di sini, terus sampai sini kan? Kalau ke atas nanti batasnya hijau, biru muda. Berarti mulai pecah di sini. Gitu ya. Kalau dihitung ini titiknya di 2. Nah, jadi daerahnya saya crop ulang. Karena udah terlalu banyak coretan. Maka daerahnya itu gedein lagi. Harus saya pecah 2. Saya arsir aja. Yang di daerah sini. Ini kan titik potongnya tadi udah tahu. Jadi Y-nya ini tahu 2. Yang daerah sini. Itu batasnya. Ingat kanan kurangi kiri. Hijau kurangi biru tua. Yang di atasnya. Hijau kurangi biru muda. Nah, merumuskan delta LI-nya cukup salah satu aja. Jadi, delta LI-nya, katakan saya ambil yang di atas ini. YI min 1, kayak tadi YI garis, bikin ke grafik gitu ya. Kan di sini berarti dapatnya grafiknya. Ini kan tadi apa? Fungsi yang hijau kanan. Ya, yang kanan kan fungsi yang hijau ini dikurangi fungsi yang biru muda. Delta YI. Saya baru ngitung sekarang luas untuk
katakan ini daerah yang ke-1, ini daerah yang kedua. Daerah yang ke-1 sama dengan integralnya berapa? Ganti P-nya. P-nya ini PY Y, plus PY ya. Y ini ya. PY Akar Y tambah 2. Oh ya, PY dulu. PY Betul. Nanti masukin fungsinya. PY PY QY delta DY DY. Dari berapa? dari itu Daerah yang ke-1 ini dari 2, Y-nya ke ingat Y 7 ya. Y-nya paling tinggi. 27. Ini baru masukkan aja fungsinya. Berapa? PY itu akar Y tambah 2 dikurangi Q itu Y min 4 DY. Bisa dihitung sendiri. Nah, kemudian yang kedua nggak usah nulis gini lagi. Dengan cara sama, di ujian gitu aja ya. L yang kedua itu sebenarnya kita tinggal ngelihat batasnya. Hijau kurangi biru. 0 sampai 2 Batasnya berapa? min 2 sampai 2 Min 2 sampai 2. Lihat, daerah yang kedua Y paling kecil ini, Y paling besar ini. Fungsinya mana? Fungsi yang kanan dikurangi fungsi yang kiri, KY DY. oh PY KY oh iya sih Ya, nih, yang hijau itu P, yang ini, hitungannya berpotongan nah gitu ya. yes Min 22, PY-nya tadi akar Y tambah 2, KY-nya min akar Y tambah 2. Saya kurung dulu supaya nggak keliru. DY. Paham tidak? Lucu, paham nggak? Hah? Benar. Neng, paham nggak, Neng? Ini siapa namanya? tanya coba Oh, kamu tahu nggak? Coba. Hah? Mary Hah? Mary kan ya Mary, benar? Oh, Mary. Bukan Maryam. Mariam iya Mariam 16 Oh, Maryam tuh buat nembak ya. Maryam Belina itu kan nembak cewek Hotman Paris kan ya. Dia- Nah, biarin aja. Oh, rekam lagi. Ambil yang ini. Ini kan tadi asalnya Y fungsi X. Mau diubah ke X fungsi Y. Ini tadinya asalnya fungsi dari X. Mau diubah jadi fungsi dari Y. Nah, kita lihat. Ini kita nulisnya gini. Ya, satu-satu ya. Ini grafik yang G dulu. Y sama dengan GX sama dengan X kuadrat min 2. Kalau mau dibuat fungsi Y, kita harus merumuskan X-nya berapa Y. Dari sini. Y sama dengan X kuadrat min 2. X kuadrat sama X-nya mau dihitung jadinya. X-nya, ingat menarik akar ada plus min. Jadi dia ada dua fungsi. Yang satu X sama dengan plus akar Y tambah 2. Satu lagi X sama dengan min akar Y tambah 2. Itu yang biru. Sehingga pecah ini. Mana yang plus? Yang X-nya positif. Berarti yang sini, betul? Ini kan X-nya positif. Yang di sini kan X-nya negatif. Di kiri sumbu Y. Maka ini harus dipecah dua. Yang ini menjadi... Yang ini, saya namakan ini, tadi apa? Hah? PY, ya. Ini sama dengan PY.
Satunya lagi yang ini, dia jadi dua fungsi dia. Yang ini tadi namanya apa? KY. Yang ini KY sebagai fungsi Y. Ekspresi ini nih, KY sama dengan min akar Y tambah 2. Yang merah itu sama dengan akar Y tambah 2. Ya. Yang F. Coba. Yang Fx sama dengan X tambah 4. Saya sebut Y. Kita rumuskan. Tambah 4 kok tambah Y sih? Rumuskan. Y sama dengan X tambah 4. X-nya berapa? Y min 4. Ini 4 sama Y sama. Ini sebut apa tadi? KY. Nanti sebentar. Jadi yang ini kita sebut sebagai KY sama dengan Y min 4 gitu. Jadi dirumuskan X berapa Y. Terus apa pertanyaannya? Itu yang hijau bukan plus berapa? Plus 2 semua juga. Mana ada minus. Ngarang aja. Oh, iya. Semua juga plus dua-duanya. Gitu ya. Jadi kalau pengen fungsi dalam Y, yang tadinya Y sama fungsi X harus diubah X fungsi Y. Ini asalnya kan Y fungsi X. Diubah jadi X fungsi Y. Jadi Ekspresinya dalam Y. Pusing loh. iya lumayan. Lagi. Ya, sih? Aduh, ini hanya ngitung luas ya kuliah hari ini. Ini belum lagi contohnya cilaka. Benar-benar harus nambah 2 jam nanti ya. Sekarang pertanyaannya yang ini. Sekarang mah nggak mau detail lagi, nggak keburu kita. Yang ini. Kalau sebagai ini, gimana? Yang ini satunya fungsi dari X, yang ini fungsi dari Y. Kalau mau dihitung luasnya harus seragam. Mau dinyatakan sebagai apa? Fungsi dari X, fungsi dari Y. Fungsi dari Y. Nah, coba. Nggak mau tadi udah fungsi dari Y. Sebagai fungsi dari Y. Yang udah fungsi dari Y kan yang ini. Ini udah fungsi dari Y. Nggak usah diubah lagi. Karena udah fungsi dari Y. Ini tinggal sebut aja apa? GY. Itu kasih nama ya. Nah yang ini fungsi dari X nih. Harus diubah dulu. Y sama X min 1. Diubah jadi X fungsi Y. Y plus 1. Nah ini saya namakan sebagai fungsi FY itu ya. Jadi ini yang biru ini adalah X sama dengan FY sama dengan tambah 1 gitu ya. 1. Nah, sekarang kalau mau diintegralkan, kita harus cari titik potongnya. Ngintip lagi titik potongnya ya. Titik potongnya. Cari titik potong. Terserah mau dari yang sini atau yang udah dibuat fungsi Y dua-duanya. Kalau fungsi Y berarti X-nya kita samakan. Jadi Y tambah 1 fungsi yang kedua ini sama dengan fungsi yang Y juga. Ketemulah Y1 berapa? Y1, Y2 berapa? Malas ngitung, intip. Intip dulu dari jawabannya. Titik potongnya berapa ya? Yang fungsi Y. Fungsi Y yang ini. Mana titik potongnya? Kok nggak ada? Oh. Ada ini.
Y-nya yang bawah min 1, Y-nya yang ini 2, yang ini nggak tahu harus dihitung. Ini Y-nya 2, ini Y-nya min 1. Berapa tadi? Ini Y-nya berapa? Hah? Y-nya min 2 sampai ini 1 ya. Y-nya kan saya butuhkan, titik potong Y-nya. Min 2, ini berapa? Tapi saya kalau oke. Jadi sekarang kita lihat perlu dipecah 2 enggak? Tanpa bikin partisi lagi kita lihatnya gini. Total karena fungsi Y, jadi nilai fungsinya X ya. Tarik horizontal. Batasnya biru tua kurangi biru muda. Kalau di total di sini, biru tua kurang biru muda. Total sini, biru tua kurangi biru muda. Seragam ya. Maka luasnya, langsung aja, integral yang kanan kurangi yang kiri. Yang kanan apa? GY. Nanti aja fungsinya mah. Yang kiri fungsinya apa? FY. Dengan batas berapa? Y paling kecil berapa tuh darahnya? Min 2. Y paling gede? 1. Udah tinggal masukkan fungsinya. Ini mah tinggal ngitung ya. GY-nya apa tadi? 3 min Y kuadrat. Dikurangi FY-nya mana tadi? 1 plus 1 plus Y. 1, Y plus 1. sama aja, Pak. Hah? DY. Ya? Min 1. Nggak usah dipecah 2. Kalau kalian bikinnya terhadap sumbu X, variabelnya nanti vertikal harus dipecah 2 karena biru muda kurang biru tua. Yang di sini biru tua kurang biru tua. Ini nanti jadi 2 fungsi. Kalau sebagai Y fungsi X. Pusing nggak? Enggak, sebenarnya prinsipnya ngitung panjang. Dan menentukan fungsi dari Y atau mau fungsi dari X. Itu settingnya. Yes. Lagi, Pak. nah yang nyalin kan bingung nih. Kecepatan, biarin aja. Nanti lihat videonya. Kalau ada daerah gini, supaya integralnya nggak dipecah 2, harus dinyatakan sebagai fungsi Y atau fungsi X. Hah? X. Kalau X fungsi Y, lihatnya horizontal. Kalau Y fungsi X, lihatnya vertikal. Berarti lihatnya horizontal. Hah? Lihatnya horizontal. Horizontal, karena batas seragam ya. Ya, lihatnya Biru muda kurangi biru tua kan. berarti harus fungsinya semua diubah dalam Y. Saya crop. gimana sih? Nah, kan udah tersesat kamu. Coba pelan-pelan, dikit-dikit pelan-pelan. Kalau saya nyatakan dalam fungsi X, Y fungsi X, ya, Y fungsi X. Kan berarti dalam X. Entar dulu, dengerin dulu. Y, neranginnya juga harus mikir sama. Y fungsi X, berarti nilai fungsinya Y-nya kan? Tegak. Kalau tegak, batasnya seragam nggak? Total. Tegak. Si biru tua dikurangi ini. Di sini, kalau di total, biru muda kurangi ini. Berarti harus dipecah 2. Dipecah di sini ya. Ini daerah 1, ini daerah 2, gitu. Kalau fungsi dari X. Sekarang, kalau fungsi dari Y. Nggak bisa dihapus, nggak bisa diundo.
Oh iya. Iya. Bodoh ya. Sebentar. Ininya bodoh. Lambat. Aduh, laptop masa lambat gini? Nah, sekarang kalau sebagai fungsi dari Y, sebagai X fungsi Y, lihatnya horizontal. Total di sini, batasnya mana? Biru muda kurang biru tua. Di sini, biru muda kurangi biru tua. Seragam. Jadi enak dikerjakan sebagai fungsi dari Y. Nah, ini harus diubah. Jadi X X berapa ini? akar Y kuadrat. Hah? Y kuadrat. Y kuadrat. Kemudian yang ini? Namin Y. Namin Y. Hah? Namin Y. Masa Namin Y. namin Y, aduh. Nah, ini kasih nama apa? FY, ini GY itu. Terus Nanti tinggal G kurangi X. F ya. Iya. Udah paham gitu? Bentar, Pak. Batasnya? Oh, nggak ada angkanya. Batasnya Y-nya, lihat. Nggak ada angkanya. Y-nya. Paling bawah berapa ini Y-nya? Oh, Sampai ini berapa Y-nya harus dicari dulu titik potongnya. oh ya, potong bener. Akar X. Jadi daerah itu dilihat Y-nya paling kecil berapa, paling besar berapa. Exactly. Dari akar X. Sama dengan namanya. Ngikutin nggak ini si Leng? Hah? Dia sedang berpikir keras. Berpikir keras. Biar nggak keras-keras. X sama dengan namanya.